Menghasilkan uang tanpa harus meninggalkan rumah menjadi pilihan beberapa ibu rumah tangga untuk mengisi waktu dan turut membantu perekonomian keluarga. Hal itulah yang dilakukan oleh Ibu Fanti Wahyu Nurvita yang sejak 2008 lalu menemani sang suami tinggal di Kalimantan Timur dan memulai hobi berbisnisnya. Bermula dari garasi kecil rumah dinasnya, ia memulai bisnis batik Jawa Kulakan di Samarinda dengan nama Hesandra. Melihat peluang pasar dan permintaan batik Kalimantan yang cukup besar saat itu, akhirnya Ibu Fanti pun beralih menjual batik Kalimantan. Store Manager Hesandra Indonesia, Mahmudah, mewakili sang owner mengenang perjuangan Hesandra hingga akhirnya bisa mempunyai pangsa pasar kalangan atas. Waktu di 2008 itu kita awalnya belum batik Kalimantan dulu, itu awalnya batiknya kita kulaan. Jadi baru beli itu motifnya motif Jawa juga awalnya. Batik Jawa dulu sampai pada akhirnya ada permintaan, Mbak, kenapa nggak dibikin sekalian motif Kalimantan? Karena sebelumnya batik Kalimantan belum ada. Jadi terima masukan, seiring berjalannya waktu, menambah lagi motifnya motif Kalimantan sedikit demi sedikit, akhirnya malah kita hilangkan si batik Jawanya itu. Terinspirasi dari kurang beragamnya oleh-oleh khas tradisional asal Kalimantan Timur, Hesandra Indonesia akhirnya mewakili kemegahan dan tradisi asal Kalimantan. Bisnis kecil yang dibangunnya akhirnya berkembang pesat dan dikenal sebagai produsen batik Kalimantan di seluruh Indonesia. Awal merintis memang susahnya itu kita cari sumber daya manusianya dulu. Karena tidak dipungkiri batik itu awalnya memang dari Pulau Jawa. Di Kalimantan dulu sangat sedikit pembatik. Jadi kita memang pengrajin batik sendiri kita masih dari Jakarta. Sekarang alhamdulillah kita sudah punya rumah produksi sendiri. Pengrajin batik, tenun sampai ke penjahit kita sudah ada. Selain memproduksi dan memasarkan batik Kalimantan, Hesandra juga tidak lupa memberikan edukasi tentang penggunaan kain motif khas Kalimantan ini. Karena batik Kalimantan sendiri memang memiliki standar motif yang tidak boleh dikenakan sembarangan. Dari awalnya kita, ini loh pakemnya. Jadi kita nggak asal buat, batik Kalimantan yang penting cumi. Enggak. Jadi kalau batik Kalimantan memang tetap ada aturannya. Kalau misalnya motif Dayak A sama B nggak boleh dicampur. Misalnya Dayak Kutai, kalau misalnya Kutai Kartanegara motifnya nggak boleh jadi bawahan. Pakemnya tetap kayak gitu. Jadi pembeli pun kita tetap kasih tahu, Mbak, kalau motifnya yang ini hanya atasan ya Mbak. Kita nggak asal jual, yang penting laku, yang penting terjual, omset meningkat enggak. Jadi kita tetap ada aturan. Pakemnya tetap kita arahin, Mbak, ini maaf ya, kalau untuk oleh-oleh, tolong tamunya nanti dikasih tahu, ini motifnya nggak boleh loh jadi bawahan, gitu sih. Semua motif batik Kalimantan diangkat dalam karya fashion Hesandra, seperti motif penyu dari Berau, Dayak Kenyah, Dayak Lundaye, motif dari Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Samarinda, bahkan dari kota minyak Balikpapan. Dari yang awalnya menyasar kalangan ibu pekerja, Hesandra mulai merambah ke pangsa pasar remaja dengan membuat pakaian untuk ke kampus. Dengan kisaran harga Rp300.000 sampai dengan jutaan rupiah untuk satu pakaian, Ibu Fanti menjamin kualitas dari desain batiknya. Saat ini, Ibu Fanti sudah mempunyai 2 toko, yaitu di Samarinda dan Jakarta. Bahkan produk batik Kalimantan sudah menembus pasar internasional. Kurangnya sumber daya manusia pengrajin batik di Kalimantan Timur membuat Ibu Fanti harus memperkerjakan tim produksi pengrajin dari Pulau Jawa. Inilah akhirnya yang membuat kendala komunikasi dan produksi terhambat. Ibu Fanti berkeinginan untuk membuka lahan pekerjaan di Samarinda dengan memanfaatkan pengrajin asal Samarinda. Namun sayangnya, diakui keterbatasan kemampuan pengrajin di Samarinda masih belum bisa memenuhi permintaan sesuai yang dibutuhkan bisnisnya. Ia berharap agar pemerintah setempat tetap mengikutsertakan para pelaku UMKM kecil di pelatihan-pelatihan yang ada agar muncul wirausaha baru yang bisa mengembangkan bisnisnya. RRI Samarinda untuk UMKM bangkit.